أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min qalbin la takhsha' wa min da'watin la yustajabu biha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna wa amsahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian qabla iftar Masjid Ar-Rahmah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas segala rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah tasih maringi kita sedanten salah satu dari karunia nikmatnya, yaitu kesehatan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Ramadan yang ke-15. Insya Allah nanti malam kita sudah masuk di Ramadan yang ke-16. Sampun pikantuk setengah saking Ramadan. Alhamdulillah. Kinten-kinten wah, kantor setengah mali. Napa? Waduh, kok tinggal setengah lagi. Semuanya kembali kepada kita masing-masing. Mugi-mugi kita semuanya diberikan umur yang panjang, dapat menyelesaikan Ramadan kita dan semua amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, qiyam kita, sedekah kita, semuanya diterima sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah kita, qudwah hasanah kita, dan semoga pula kita diberikan kemudahan untuk bisa istiqomah mengikuti
jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita, dan diberikan kemudahan pula kelak di yaumul akhir untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara menika seharusnya jadwalipun Ustaz Tasya kadosi hari ini ada kegiatan, akhirnya ibadah untuk pekan ini nanti Sabtu kali Selasa, jadwalipun kula Selasa iku mungkin kula sedanten. Nah, Selasa besok berarti kula terakhir. Alhamdulillah. Berarti saged mudik sih. Pekan berikutnya nanti Sabtu dan Selasa ibadah oleh Ustaz Tasya. Insya Allah mungkin semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tidak ada yang kosong. Karena kalau waktu-waktu yang kosong itu ngendikanipun Rasulullah, al-faraghu mafsadatun. Waktu yang kosong itu bisa menyebabkan sesuatu hal yang mafsadah. Akan ada sesuatu yang buruk. Al-waqtu al-faraghu mafsadatun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di hari yang ke-15 ini monggo kita sama-sama bermuhasabah. Ya, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang beruntung pada bulan Ramadan ini? Kenapa kok beruntung? Ya, orang yang beruntung di bulan Ramadan ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang yang beruntung di bulan Ramadan itu adalah orang yang mengetahui keutamaan dan nilai-nilai bulan Ramadan. Karena ada orang yang ketika Ramadan dia ikut puasa tapi tidak tahu apa keutamaan saum Ramadan. Maka dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menyampaikan dua hal. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh harapan, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap apa? Berharap hanya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, balasannya langsung Allah yang membalas. Wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ajzi bihi. As-saumu li, puasa ini untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku langsung nanti yang akan membalasnya. Di pagi hari sampai sore kita menahan dahaga, menahan lapar, menahan hawa nafsu. Kita berpuasa, balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan qiyam di malam hari, maka amalan saum itu, amalan bulan Ramadan itu dua hal yang paling utama. Yang pertama, saum menahan segalanya di pagi sampai sore hari. Kemudian malamnya adalah qiyam.
melakukan qiyamul lail, baik sholat tarawih maupun sholat tahajud. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ketika kita beruntung. Yang kedua, orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, "Rubba sha'im haddau min siyamihi al-ju'u wal 'atas, wa rubba qa'imin haddau min qiyamihi." Rubba sha'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, haddau min siyamihi, ia hanya mendapatkan al-ju'u wal 'atas, hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Wa rubba qa'imin, dan berapa banyak orang yang melakukan qiyam, baik tarawih maupun qiyamul lail, haddau min qiyamihi, maka qiyamnya itu juga hanya mendapatkan begadang saja, tidak ada pahalanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita bersama-sama memaksimalkan amaliyah-amaliyah kita selama di bulan Ramadan. Mugi-mugi dengan kita sungguh-sungguh, dengan penuh keimanan kita kepada Allah dan penuh pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran sama kita, mengampuni dosa-dosa kita yang telah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita kemarin temanya sudah selesai tentang menjadi hamba agar tidak menjadi hamba penolong setan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita coba belajar bersama-sama dengan tema yang baru. Insya Allah pada sore hari ini akan kami sampaikan tentang bagaimana ilmu itu menjadi rasa takut kita, menjadikan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan tentang bagaimana hakikat orang yang berilmu itu. Hakikat orang yang berilmu. Dan siapa orang yang berilmu itu? Karena di zaman saat ini banyak orang yang merasa berilmu, gelarnya mentereng, panjang sekali, tapi mohon maaf, hakikatnya ilmu itu tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apa yang kita pelajari menjadikan yang kita pelajari itu kita kembali kepada Allah. Dan kemudian kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya gelar yang banyak, tapi gelar itu mohon maaf menjadikan kita jadi sombong, jadi takabur, tidak lagi takut sama Allah. Maka kita harus berhati-hati. Jangan-jangan ilmu kita tidak mendatangkan manfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban ini sebenarnya sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallahu
min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala min ibadihil ulama. Maka mereka itu adalah dari bagian-bagian ulama. Dari hamba-hamba yang termasuk golongannya para ulama. Allah ini kan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberikan batasan bahwa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama. Karena para ulama itu dengan ilmunya dia bertanggung jawab. Akhirnya dengan ilmunya itu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu ingat memberikan Allah SWT. Dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini. Wa awrada al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirih. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, ai innama yakhshahu haqqun khasyatuhul ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya adalah para ulama. Maka para ulama ini ketika mohon maaf ia mempunyai ilmunya dan kemudian dia bertanggung jawab terhadap ilmunya itu, maka dia akan menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-arifuna bihi, karena mereka mengetahui bagaimana tanggung jawabnya yang besar terhadap ilmu tersebut. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita kembali di zaman sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu betul-betul mengetahui bagaimana potensi para sahabat-sahabatnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, izin untuk mengikuti perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah paham bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu keahliannya bukanlah dalam peperangan, tapi Ibnu Abbas itu keahliannya adalah dalam belajar, dalam ilmu. Maka kemudian Rasulullah mendoakan pada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu fit-ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah Ibnu Abbas ini terhadap din, wa 'allimhu fit-ta'wil, dan ajarkanlah, pahamkanlah kepada Ibnu Abbas ini tentang ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Apa yang terjadi? Maka kalau kita buka kitab tafsir, yang pertama kok qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena itulah didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para ahlu sufah yang hidup ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup di masjid di samping rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihidupi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dididik khusus agar menjadi ahlul ilmi. Maka tidak heran dalam hadis-hadis banyak kita jumpai an Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Sampai-sampai Abu Hurairah itu ketika mengambil satu hadis, karena termasuk ahli sufah. Ahli sufah itu orang yang dihidupi Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka ketika mengambil hadis, sampai kelaparan, sampai pingsan. Ya. Itu sampai kecintaannya terhadap ilmu. Tanggung jawabnya terhadap ilmu. Dan begitulah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka yang luar biasa juga ketika bagaimana Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW di usia yang masih muda. Aisyah itu istri yang paling muda. Tapi ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata takdirnya mengatakan bahwasanya Islam itu juga butuh sekali perempuan. Maka di masa Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah, Aisyah dijadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Aisyah itu cerdas. Maka Aisyah dijadikan oleh Rasulullah sebagai periwayat hadis terbanyak di kalangan sahabat perempuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu ikan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mohon maaf, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hadis mandi janabah, ternyata mandi janabah atas nih, Pak. Mandi janabah itu setelah berhubungan suami istri kemudian ada mandi. Ternyata ada tata caranya. Yang meriwayatkan siapa? Yang meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu anha, yang tahu betul bagaimana bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada tata caranya. Sebelum mandi harus membersihkan dulu farjunnya, kemudian berwudu. Setelah berwudu ada urutannya, mau nyipak rambut sampai basah, baru kemudian mau menyipak rambut dulu, baru kemudian berwudu. Setelah baru mandi pun ada aturannya, kepala 3 kali, badan 3 kali, kaki 3 kali, baru mandi besar. Hadis itu yang meriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Aisyah tahu betul bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi janabah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang bagaimana ulama ini harus mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, li'annahu kullama kanat ma'rifatul 'adim al-qarimi yatim. Ibnu Katsir menjelaskan, karena sesungguhnya semakin seseorang itu mengenal Al-Azim, yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia mengetahui betul bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikatnya begini, orang yang berilmu itu dia harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon maaf, orang yang berilmu itu nanti ada pembagiannya, ada 3, ya. Sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Katsir.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka Imam Masyruq rahimahullah, beliau menjelaskan, kafa bi khasyatillahi ilman, cukuplah bi khasyatillahi ilman, cukuplah seseorang itu dikatakan berilmu ketika ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil ihtirari billahi jahlan. Dan cukup seseorang itu dikatakan ia jahil ketika ia terbuai dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Bahkan penafsiran yang sama yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah. Asy-Sya'bi juga menyampaikan innamal 'alimu man khasyiyallaha 'azza wa jalla. Sungguhnya orang yang alim itu adalah man khasyiyallah azza wa jalla. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, nanti kira-kira kita itu termasuk orang yang alim atau bukan? Ya. Karena ukuran alim itu ternyata adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Malik rahimahullah juga mengatakan, innamal ilmu laisa bikasratir riwayah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya meriwayatkan. Walakinnahu nurun. Akan tetapi ilmu itu adalah cahaya. Yaj'aluhullahu fil qulub, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya tersebut ada di dalam hati. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sebagaimana yang Allah sampaikan di surat An-Nur, nurun ala nur. Karena memang ilmu itu dijadikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hati setiap manusia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyampaikan. Beliau mengutip dari perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau membagi tentang ulama itu ada 3. Yang pertama, alimun billah wa alimun bi amrillah. Orang yang alim dengan Allah Subhanahu wa taala dan alim mengetahui bi amrillah, dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'ammal alimu billah, maka al-alimu billah, orang yang alim pada Allah Subhanahu wa taala, wa bi amrillah, dan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Falladzi yakhsyallah, maka mereka itulah yang termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang takut itu orang yang alim kepada Allah, yang paham betul Allah Subhanahu wa taala, wa bi amrillah, dan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamul hudud wal fara'id, dan orang yang seperti ini mengetahui bagaimana al-hudud, batasan-batasannya paham, wal fara'id, dan juga kewajibannya. Nah, nanti kita termasuk yang mana? Yang kedua, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan yang golongan yang kedua, alimun billah wa laisa alimun bi amrillah. Dia yang paham pada Allah Subhanahu wa taala, tahu betul bagaimana Allah Subhanahu wa taala, wa laisa alimun bi amrillah, akan tetapi dia tidak tahu bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amman alimu billah wa laisa bi alimi bi amrillah. Nah, dan yang seperti ini, yang alim pada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa laisa bi alim bi amrillah, dan dia tidak alim terhadap
segala perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, walladzi yakhshallah wa la ya'lamul hudud wal fara'id. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang takut kepada Allah, tapi dia tidak paham tentang batasan-batasan dan kewajiban. Nah, nanti kita termasuk yang mana? Yang ketiga, ya, alimun bi amrillah wa laisa bi alimun billah. Dia yang tahu dan paham tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa bi alimin billah. Akan tetapi dia tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Wa aman alimun bi amrillah, dan sedangkan alim dengan perkara-perkara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, walaysa bi alimin billah, dan tidak paham tentang perintah atau tentang Allah Subhanahu wa taala. Falladzi ya'lamul hudud, maka dia yang mengetahui batasan-batasan, wal faraid, dan kewajiban-kewajiban, wala yahsyallah, akan tetapi dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ikan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tiga hal ini yang dibagi oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang ulama. Nah, kita termasuk bagian yang mana? Bagian yang kenal dengan Allah. Kita juga tahu betul bagaimana perkara-perkara yang disampaikan oleh Allah tentang syariat, atau alimun billah wa laisa alimun bi amrillah. Kita tahu Allah, tapi kita tidak tahu tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, alimun bi amrillah wa laisa bi alimun billah. Kita mengetahui bagaimana perintah Allah, tapi kita tidak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ilmu itu harus mendatangkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berilmu, maka rasa takut itu harus berjalan beriringan. Seiring kita belajar, ketika kita belajar, itu juga ilmu kita harus mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Kita belajar, apapun ilmunya, itu harus mendatangkan rasa takut kita. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang yang dianggap sebagai orang yang berilmu dengan gelar yang sangat mentereng, akan tetapi pada hakikatnya ia tidak disebut sebagai ulama. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Boleh jadi, ya mohon maaf Bapak Ibu, ya, seorang guru TPQ mungkin hanya mengajar di suatu surau atau di langgar atau di musola-musola kecil di desa, di pucuk, di tengah-tengah desa. Dengan keikhlasannya itu bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga orang yang merasa disebut dengan ulama, pergi kemana-mana, tapi ternyata ilmunya tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya orang yang berilmu itu, ya, dia harus semakin bertakwa kepada Allah, dan dalam dirinya harus mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Allah kemudian
Salah satu nasihat yang disampaikan oleh Ustadz kami, ya, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, beliau pernah menyampaikan ya, kepada kita ketika pembekalan. Beliau menyampaikan begini, lebih baik kalian itu ngajar di pucuk gunung. Di pucuk gunung. Walaupun muridnya cuma satu, tapi kalian ngajar ikhlas, dan itu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan ngajar di tengah kota, kemudian muridnya banyak, gelarnya mentereng, bisa pergi haji umroh berkali-kali, tapi tidak menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ilmu-ilmu yang seperti itu hakikatnya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin apa yang kami sampaikan tentang ilmu ya, agar bisa menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu itu bisa mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini kira berapa menit lagi? 3 menit. Mungkin apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Nah, insyaallah terakhir nanti kami qaulullah di hari Selasa nih. Hari Selasa mungkin setelah Selasa nih qaulullah nyuwun pamit. Karena ini kemungkinan akan segera mudik lagi ke Solo. Harus menemani ibu lagi. Karena tahun kemarin belum sempat pulang. 1 tahun tidak pulang. Nah, mungkin nanti di akhir insya Allah akan kami sampaikan di penutup tentang Lailatul Qadar. Makin dalam wonten pengawasan ya. Saking BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Alhamdulillah. Kalau ini masuk draftnya niku di pondok. Nah, kemudian kami sampaikan di Pak Manto. Ini yang mengundang sinten nggih? Panitia. Takmir saking PCM mboten? Mboten. Ya alhamdulillah. Niku Badan Wakaf Al-Quran Semarang. Beliau kalau tidak salah kemarin adminnya itu dari Boja. Dari Boja itu mendatangkan beberapa asatid salah satunya ya Ibu Mu'alaf tersebut. Mungkin nanti bisa rawuh dan insya Allah manfaat luar biasa, karena pengalaman yang luar biasa dari seorang mu'alaf ini yang mungkin tidak pernah kita dapat ya, karena kita ingin wonten ingkang mu'alaf mami mawon ya, yang mu'alaf ya. Nah, tapi ini seorang dulu sepertinya seorang ini biarawati asalnya dari Solo. Nah, kalau tidak salah asalnya dari Solo. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza nasbunallahu wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.